Baik, selamat siang Pak Asto. Selamat siang Pak Liski. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya Pak Asto mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbincang-bincang lah mengenai kan persiapan untuk saya melakukan supervisi di kelasnya Pak Asto ya. Jadi di sini nanti dalam rangkaian supervisi ini ada 3 tahap. Nanti ada pra-observasi, lalu ada observasi, dan juga nanti pasca observasi. Nah, di tahap pra-observasi ini saya akan berbincang-bincang sedikit tentang persiapan Pak Asto untuk di kelas nanti ya. Kira-kira apakah Pak Asto bersedia nih? Saya bersedia. Bersedia ya. Ya. Oke, baik Pak Asto. Sebelum kita bincang-bincang, nah kira-kira apa yang Pak Asto harapkan dari bincang-bincang kita hari ini? Dengan bincang-bincang ini saya harapkan untuk saya bisa lebih mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Oke. Nah, baik. Berarti untuk persiapan ini yang pertama mungkin yang akan saya tanyakan adalah materi apa yang akan Bapak sampaikan nanti ketika di kelas? Untuk materinya kekasan agama-agama yang ada di Indonesia. Kekasan. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri Jadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan untuk peserta didik dapat mengidentifikasi kekasan agama-agama yang ada di Indonesia, dan lebih jauh mereka menumbuhkan dan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan itu. Oke, baik, bagus sekali ya. Baik, ini mungkin pertanyaan agak sedikit umum. Mungkin selama ini, selama Pak Asto mengajar agama ini kan tentu saja pasti menemui hambatan atau kesulitan. Nah, hambatan dan kesulitan seperti apa yang biasanya Bapak temui? Hambatan dan kesulitan yang sering saya alami ketika proses pembelajaran itu adalah kurangnya partisipasi aktif dari para peserta didik, dan juga motivasi mereka, daya juang mereka untuk mencari tahu informasi dari berbagai sumber itu sangat lemah. Sehingga di situ saya menemukan kendala di situ, hambatan di situ untuk proses pembelajaran yang ideal. Oke. Baik, jadi ada 2 tadi ya, 2 poin yang akan biasa Bapak temui. Nah, dari 2 kendala yang Pak Asto alami tadi, strategi apa nih yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini? Jadi dalam pembelajaran ini akhirnya saya menggunakan untuk metode diskusi dan juga kemudian presentasi. Diskusi dan presentasi. Mengapa sih Pak Asto memilih dua metode ini? Ya, 2 metode ini karena saya melihat bahwa metode ini sangat cocok untuk peserta didik, karena di dalam diskusi di kelompok-kelompok kecil itu mereka punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat lebih baik. Kemudian ketika presentasi mereka ada kesempatan untuk berbicara, menyampaikan sesuatu di situ. Jadi aktif, partisipasi aktif pasti bisa terwujud di situ. Oh ya, baik. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Asto siapkan untuk pembelajaran di kelas nanti? Saya siapkan modul ajar sebagai panduan, dan juga kemudian ada LKPD mengajar, kemudian juga ada instrumen penilaian. Hanya itu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak Asto, apa yang menjadi harapan atau apa saja hal yang bisa membantu Pak Asto dalam mempersiapkan segala sesuatunya nanti dalam proses pembelajaran? Yang bisa membantu saya untuk proses pembelajaran adalah yang pertama itu persiapan untuk menggunakan berbagai bentuk metode media pembelajaran, misalnya dari menggunakan PPT, menggunakan hal-hal lain, misalnya untuk diselingi dengan ice breaking dan sebagainya, itu saya persiapkan untuk itu. Kemudian Pak Asto, dari tadi kan kita lebih ke pengetahuan kognitifnya ya. Nah, dari area pengembangan dirinya itu sendiri, apakah ada Pak yang Bapak ingin capai dari pembelajaran kali ini? Ya, jadi area pengembangan diri itu lebih kepada bagaimana menumbuhkan sikap iman dan takwa kepada peserta didik, tapi juga tetap menghargai
iman dan kepercayaan agama-agama yang lain. Sehingga terwujudnya moderasi beragama. Oke, baik, moderasi. Nah, berikutnya nih Pak Hasto, mungkin yang terakhir ya. Jadi bagaimana atau strategi apa nih yang Bapak gunakan dalam model pembelajaran yang nanti Bapak akan sampaikan? Strategi selain diskusi juga ada refleksi. Jadi refleksi. Jadi setelah diskusi dan presentasi juga ada refleksi. Itu Pak. Oke. Baik Pak Hasto, mungkin hanya hal-hal ini dulu yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nanti berikutnya saya akan masuk ke kelas bersama untuk mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas. Ya, mungkin itu dulu Pak Hasto. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali di Sama-sama Pak Rizky. Semuanya? Ya. Tugas doa. Amin. Selanjutnya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur selimpahnya Tuhan kami lakukan kehadirat-Mu sehingga pada siang hari yang cerah ini kami dapat berkumpul lagi di sini kembali untuk mengulang proses belajar mengajar kami. Jadi kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Sekarang kami yang anak-Mu ingin mendengarkan sabda-Mu. Buka mata hati, pintu dan pikiran kami supaya sabda-Mu dapat kami jalani dengan sambil satu. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Kristus, Santa Maria, Santa Angela, Santa Ursula, Santa dan Santa Piring kita masing-masing. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke. Keterangannya? Sangat Pak. Ada dia sendiri ya? Lagi di oksigen. Dia bisa berangkat Pak. Dan dijenguk ya? Harus dijenguk kalian semuanya jenguk. Biar cepat sembuh. Bawa dirawat. Dia bilang semalam aku emang sakit. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita masih sehubungan dengan agama yang ada di Indonesia, kekasan agama yang ada di Indonesia. Dan pembelajaran kita berusaha mengetahui kekasan dari agama-agama yang lain. Tujuan kita adalah supaya kalian itu bisa tahu kekasan agama itu seperti apa. Misalnya dari agama Islam, agama Katolik, kemudian agama-agama yang lain, Hindu dan Buddha dan sebagainya. Supaya ketika kita tahu, kita tahu agama ini hari rayanya demikian, maksud hari raya ini apa dan sebagainya, itu akan menimbulkan rasa saling menghargai. Karena kita tahu kenapa mereka harus sholat 5 waktu, kenapa mereka harus merayakan hari raya ini dan sebagainya. Dalam sistem kepercayaan yang lain itu supaya kita menghargai, bukan kita mencari kesalahan-kesalahan mereka, kelemahan kemudian menjatuhkan, tetapi kita menghargai.
Misalnya orang tahu agama kita, belajar tentang agama kita supaya mereka tahu. Bukan berarti untuk beriman, tetapi tahu supaya saling menghargai. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah supaya menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Untuk itu, penjelasan nanti dari kelompok-kelompok dan sebagainya dengan pembagian kemarin mengarah kepada itu. Jadi ketika kelompok menjelaskan, misalnya dari kelompok mana Islam, kelompok Islam mana? Ya, kelompok Islam menjelaskan bukan berarti mereka harus menjadi orang Islam, kan? Tapi mereka mengetahui dalam sumber pengetahuan. Dan begitu juga Hindu, Buddha dan sebagainya. Kita tetap dengan identitas kita, tetapi kita perlu mengetahui yang lain. Oke, untuk itu hari ini kita akan presentasi untuk kelompok-kelompok. Pertanyaannya sudah siap semua? Belum. Sudah. Selesai Markus. Oke, sudah siap. Kelompok mana yang siap? Kelompok Katolik mana? Kelompok Katolik. Siapa kelompok Katolik? Silakan angkat. Anggota kelompok Katolik? Katolik, angkat tangan dong. Oke. Betul, baik. Islam? Kelompok Islam? Kelompok Hindu? Kelompok Buddha? Kemudian Keharingan? Protestan? Oke. Sekarang supaya lebih adil, kita buat undian untuk tarik undian untuk kelompok. Presentasi apa yang disiapkan silakan dipresentasi. Kau dari sini kau. Kita akan tarik nomor undian untuk kelompok siapa yang lebih dulu dan sebagainya. Berdasarkan nomor dulu. Kelompok yang pertama adalah kelompok Keharingan. Kemudian yang kedua adalah kelompok Konghucu. Kemudian yang ketiga Hindu. Keempat kelompok Islam. Kelima Buddha. Kemudian keenam Kristen dan yang ketujuh Katolik. Untuk itu pada kesempatan pertama saya beri kesempatan untuk kelompok Keharingan untuk mempresentasikan hasil pencarian informasi kekasan agama Keharingan itu seperti apa. Untuk itu kepada kelompok waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan membahas tentang agama Keharingan. Baik, jadi agama Keharingan adalah agama asli dari suku Dayak di Pulau Kalimantan. Agama Keharingan yaitu agama aliran Hindu yang berasal dari bahasa Sanyang, dari kata haring yang berarti kehidupan. Keharingan adalah agama yang menjadikan sumber kehidupan yang memberikan air suci kehidupan dalam puasa rani atau langit. Kemudian ada ciri khas Keharingan. Ciri khasnya adalah kedekatan dengan alam. Jadi ciri paling kuat di agama Keharingan tidak mau membuka hutan tanpa meminta izin kepada roh-roh yang ada di hutan. Jadi misalnya jika ingin menebang sebuah pohon, biasanya orang-orang yang mengambil agama Keharingan ini harus meminta izin dulu kepada roh-roh yang menjadi penunggu dari pohon tersebut. Jadi mereka sangat menghargai alam. Di sini ada Hari Raya Keharingan. Hari Raya Keharingan merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini hanya agama Keharingan itu adalah raih masalah, sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Oke, terima kasih kepada kelompok. Kita beri aplaus untuk kelompok. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ada pertanyaan? Oke, silakan dari kalian. Ada pertanyaan untuk kelompok dari hasil pemaparan tadi. Kan tadi kan dijelaskan agama Keharingan ini kan salah satu agama aliran Hindu kan.
Berarti ini hitungannya tuh adaptasi nggak sih? Pertanyaan kalian adalah apakah agama keharingan ini merupakan adaptasi dari aliran dalam hal ini? Adaptasi ke dalam aliran ini. Baik, salah satu pertanyaan dari kami masih berhasil menjawab. Jadi agama keharingan ini sudah berintegrasi dengan agama Hindu, sudah disebut Hindu keharingan. Dengan moto saya dan Hindu keharingan, dalam bahasa mereka Mamparende utus Raja Guru. Mamparende utus Raja Guru itu artinya saya dan Hindu keharingan. Jadi agama Hindu universal ini sudah berintegrasi dengan keharingan. Jadi menjadi Hindu keharingan. Letak corak Hindunya itu di agama mana? Mereka yang di kelompok corak atau letak corak yang menandakan bahwa ini itu apa kira-kira di kalian? Karena di situ diberikan dengan foto atau apa? Berarti tidak semua tahu ya di sini? Ya, baru dengar. Itu kira-kira persebarannya atau paling banyaknya itu di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ini adat kebudayaannya kemudian menjadi agama, aliran kepercayaan. Nah, kemudian nanti di sini kita akan melihat penjelasan dari kelompok selain kelompok menambahkan. Kalau kalian baca literasinya, agama ini sebenarnya sampai sekarang itu ada dua pertentangan. Mereka gabung kepada Hindu itu supaya memenuhi syarat administrasi negara. Karena mereka belum diakui secara sah sebagai agama, makanya masuk ke dalam agama Hindu. Ada satu aliran kepercayaan yang belum disahkan sebagai agama, ada beberapa. Salah satunya adalah kalau di NTT sana, Merapu, kalau ada yang dengar, itu adat yang menjadi aliran kepercayaan. Mereka tidak mau percaya agama yang lain, tetapi itu mereka percaya, yang diturunkan nenek moyang mereka. Itu diakui negara, tetapi belum diakui sebagai agama, karena ada syarat dan ketentuan. Nanti kita dengar dari kelompok ini mas. Kira-kira udah ditunjukkan coraknya ke Hindu itu kira-kira apa? Itu dapat dilihat dari bangunannya atau canggihnya. Nah, tempat pemujaannya lebih tepatnya. Seperti yang contoh ini adalah salah satu dari agama Kahingan. Ya. Ini adalah salah satu contoh tempat atau tempat ibadah, istilah ibadah itulah untuk agama Kahingan. Jadi yang miripnya itu bangunannya yang menjadi bercorak Hindu. Oke, terima kasih. Bukan ritual untuk membuka hutan. Ini suku ya, ini agama Karingan. Ya, agama Karingan. Ini budaya Melayu. Yang masuk dalam agama Ya. Coba dijelaskan Mas. Kita kembali ke pertanyaan Markus tadi. Itu acara ritual dan sebagainya kira-kira arahnya kemana? Seperti yang bagus, menurut sumber yang kami dapatkan, agama keharingan ini pada saat membuka hutan, mereka tidak kata ada yang tersebut di Jadi kan banyak tata cara dalam bukti muslim, banyak ritual dari agama Karingan. Salah satunya tata cara itu. Salah satunya ritualnya yaitu basarah. Basarah ini
dilakukan setiap hari Kamis atau enggak malam Jumatnya, seminggu sekali, dilaksanakan di Balai Basarah yang diikuti seluruh umat. Lalu pembuka agama dan pemimpin dalam ini acara ini itu adalah Mantri Basarah. Oke, kurang lebih kalau disingkat kira-kira ada tidak atau sebagai sebuah agama dalam tata cara ritual dan sebagainya ada tidak? Ada urutannya. Untuk sikap tubuh saat berlangsungnya Basarah ini, duduk bersila damai, mengelilingi sang sultan Basarah, dan ada aturan dalam Basarah bahwa perempuan yang sedang datang atau datang bulan atau haid tidak diperkenankan mengikuti peribadahan. Itu ada tata aturan dan sebagainya. Tetapi di situ dalam ritual mereka tentunya ada tata urutannya di situ kan. Karena sebagai sebuah agama dan sebagai kepercayaan itu pasti ada tata urutan. Syaratnya juga tadi ada kitab sucinya di situ. Ya. Oke, kitab suci. Sehingga dia bagian cabang dari Hindu tadi. Terima kasih untuk dia atas pertanyaannya. Ini saya akan menjawabnya. Kitab suci Panutera dalam agama Kahringan adalah naskah suci yang digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan, Indonesia. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam nilai spiritual antara agama Kahringan dan agama Hindu, seperti kepercayaan pada roh dan alam spiritual serta konsep karma. Tidak ada hubungan langsung antara kitab suci Panutera dalam agama Kahringan dengan kitab suci agama Hindu. Kedua agama tersebut memiliki akar budaya yang berbeda dan berkembang secara independen. Oke, terima kasih kepada kelompok. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya akan Oke, terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan hasil pencarian informasi dalam bentuk presentasi. Bapak terima kasih kepada semua yang telah bertanya, berpartisipasi dalam pertanyaan tadi. Bapak mau menarik sedikit agama Kahringan. Agama Kahringan sebagai bagian dari budaya ada di tempat ini. Seharusnya kita punya keinginan besar untuk mencari tahu dari segi budayanya. Karena ketika saya berada di Kalimantan, tentang Kahringan itu ada penasaran untuk kira-kira seperti apa dan sebagainya. Setelah dicari tahu dan sebagainya, ternyata agama Kahringan itu lahir dari adat istiadat dan budaya setempat yang ada di Kalimantan. Dan mereka sangat menjaga budaya itu sehingga budaya itu sampai bertahan sehingga dan saat ini. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang beragama Kahringan itu sangat melekat erat dengan budaya, adat dan budaya. Mereka masih menjaga itu. Dan salah satu kelebihannya adalah tadi kalau penjelasan tadi kan kedekatan dengan alam ciptaan. Jadi mereka sangat menjaga dan merawat alam itu. Sehingga kalau kecenderungan kita yang lain seperti merusak alam, mereka lebih menjaga. Itu ajaran agama, ajaran aliran kepercayaan dari Kahringan yang perlu kita tiru, perlu kita ikut adalah mencintai dan merawat alam. Nah, kalau nanti di Katolik nanti ada seruan tentang ekologi, apalagi tema PP kita tentang alam, itu ada hubungan dengan tadi ajaran kita terima hal positif dari agama Kahringan. Ada hal yang baik. Bukan berarti agama Kahringan kalau tidak sesuai dengan ajaran kepercayaan kita mengatakan mereka, oh itu mereka menyembah pohon, menyembah barala. Tidak, itu wujud tertinggi yang mereka sembah seperti apa. Ada makna di balik itu. Saya mau lihat, coba kita melihat juga, jangan sampai kita salah pemahaman. Misalnya tadi, kalau agama Kahringan tadi dijelaskan, mereka menyembah pohon atau mereka melihat pohon itu sebagai ada penunggunya, sehingga tidak sembarang di situ. Siapa yang bisa membantu saya menjelaskan atau kita menjelaskan? Misalnya, kalau kita menyembah, apa bedanya antara kita orang Katolik atau orang Kristen melihat salib? Bagaimana kita melihat salib dengan mereka menyembah? Coba bisa berikan perbedaan atau seperti apa cara beriman kita? Coba, tidak buat perbandingan. Coba tidak kalau dari pandangan saya ya Pak, kalau misalnya mengenai salib dengan mereka yang menganggap bahwa itu ada penunggunya. Kalau kita menganggapnya bahwa salib ini sebagai bentuk penghargaan terkait dengan
matinya Yesus di kayu salib itu, Pak. Jadi kita menghargai adanya perjuangan Yesus untuk menebus kita, sedangkan mereka lebih kepada menghargai roh yang ada di dalam itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi di situ perbedaan antara bagaimana roh yang ada di balik itu. Kemudian kalau salib di sini, ketika orang menghancurkan salib, apakah di situ Yesus juga hilang atau simbol itu hilang? Ya. Jadi itu sebagai, kita ingat kembali, simbol dan lambang. Apakah di agama Karingan itu pohon yang besar itu sebagai simbol dan lambang? Itu kembali kepada iman dan kepercayaan mereka. Karena ada sesuatu di balik itu yang mereka percaya. Sama dengan wujud tertinggi Tuhan itu kan. Jadi ada sesuatu di balik itu, mereka perantaranya lewat simbol dan tanda, termasuk dengan kita. Jadi bukan soal tentang kayunya ini, tetapi di balik kayunya itu, tanda salibnya itu ada apa di situ? Keselamatan, kemenangan di situ. Itu sebagai simbol dan lambang, tanda. Sehingga kita menghargai sesuatu yang itu sebagai ada makna di balik itu. Begitu kita belajar adalah itu ya, kurang lebih. Bapak harap supaya dari kita sekalian ambil sesuatu yang berharga. Untuk itu, pertanyaan refleksi dicatat tapi nanti dijawab masing-masing, tidak perlu dijawab sekarang dulu. Pertanyaannya adalah, hal baik apa? Coba. Bisa di buku refleksi, di buku pelajaran agama, itu refleksi nih Pak, pelajaran agama. Refleksi untuk pelajaran agama, bukan refleksi umum sudah. Coba. Refleksinya adalah pertanyaan refleksi satu. Pertanyaan refleksinya. Hal baik apa yang dapat saya ambil dari ajaran agama Karingan? Hal baik apa yang dapat saya ambil atau petik? Hal baik apa yang dapat saya ambil atau petik dari agama Karingan atau aliran kepercayaan Karingan bagi kehidupan saya? Saya petik dari agama Karingan bagi kehidupan saya. Hal baik apa yang saya dapat? Nanti usahakan temukan satu hal baik itu. Minimal satu hal baik apa yang saya dapat. Satu dulu, nanti lanjutnya bisa diisi. Bapak beri kesempatan 1 menit untuk bisa hal baik apa ini. Satu hal baik. Presentasi tadi untuk pembelajaran tentang agama Karingan. Cinta alam, cinta kepada alam atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Cinta Kepada alam atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oke, kita beri aplaus untuk Anda. Kurang lebih yang lain ada apa ya? Ada pendapat masing-masing. Nanti dicatat di situ, nanti kita akan komunikasikan bersama. Nah, selanjutnya Bapak minta untuk kesempatan kelompok 2 dari agama apa? Selamat siang. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil kami. Jadi anggota kelompok kami yaitu saya, Mera, dan Wiwi. Ini kami akan membahas materi yang akan kami bahas. Yaitu kominfo. Jadi di sini awal mulanya kominfo yaitu ini telah diketahui agama sendiri seringkali mengajarkan umatnya tentang nilai moral dan perdamaian. Terdapat juga simbol yang mewakili perdamaian dalam agama Konghucu, yaitu simbol yin yang berarti positif dan yang negatif. Dari pernyataan sebelumnya dapat diketahui bahwa agar perdamaian diperlukan sikap toleransi yang kuat untuk menggapai hal tersebut. Apalagi dengan banyaknya keanekaragaman yang ada saat ini. Dengan adanya sikap toleransi, ini munculnya hal-hal lain seperti kerukunan dan juga persaudaraan. Saya mau tanya bagian sejarahnya. Pada sejarah agama Konghucu, bagaimana perkembangan serta proses masyarakat untuk mengikuti dan mempercayakan agama Konghucu? Sekitar di Jakarta, Surabaya,
Jakarta dan Surabaya itu dominan paling besar. Untuk agama penyebaran agama Konghucu di Indonesia. Yakin? Yang saya tahu sih Oh iya. Ada informasi lain? Soalnya informasi saya tuh proses masuknya Konghucu ke Indonesia Jadi prinsip dasar untuk kita menghargai orang yang lain. Ada ajaran-ajaran gereja. Tetapi dari Katolik kira-kira hal prinsip apa yang membuat kita menghargai orang lain? Oke, itu poin intinya. Cinta, kasih. Yang diajarkan oleh Yesus. Kita kasih itu tanpa batas. Itu salah satu. Oke, terima kasih. Nah, sudah beres semua berarti pertanyaan? Ya. Punya Marlina nih masih ada? Pertanyaannya bagaimana cara atau proses agama Konghucu dan masyarakat itu? Ya, sampai mereka dapat percaya. Itu selain perdagangan tadi kan itu. Kira-kira kenapa orang membuat orang tertarik dan sebagainya? Selain prinsip-prinsip tadi, salah satunya. Tambahkan, kira-kira ada alasan apa kira-kira yang membuat Konghucu ini disukai oleh orang dan sebagainya. Orang sampai masuk ke organisasi. Lain yang mempengaruhi sehingga situasi politik dan sebagainya juga mempengaruhi juga. Kalau kita baca secara keseluruhan itu lambat, kesimpulannya lambat. Jadi nanti kita akan cari tahu informasi selanjutnya tentang itu. Untuk itu kita batasi dulu pemaparan dari kelompok ya. Silakan semua untuk closing. Ya, selanjutnya dari presentasi yang terima kasih. Oke, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan sehubungan dengan presentasi dari kita hari ini. Oke, tentang agama Konghucu, penjelasan dari kelompok tadi kurang lebih memberikan kepada kita gambaran. Secara detailnya tadi tidak mewakili ya, secara keseluruhan tentang Konghucu. Kalau kita punya rasa penasaran tentang Konghucu seperti apa, ada banyak sumber yang bisa kita cari. Tadi kelompok tadi hanya perwakilan untuk hal-hal apa yang kita ketahui bersama secara umum. Misalnya tadi ajaran dan sebagainya itu secara umum. Jadi kita punya setidaknya ada sedikit gambaran tentang Konghucu. Seperti apa? Tentunya pasti ada ajaran-ajaran kebaikan yang kita peroleh juga. Seperti yang tadi dalam keharingan. Jadi coba pertanyaan sekarang, Bapak kira-kira pertanyaan untuk kita semua sebagai simpulan ini. Kira-kira tadi ada persamaan apa, nilai apa yang kita petik yang sama antara agama keharingan dan juga agama Konghucu? Siapa yang bisa menemukan hal yang Pak tadi itu nilainya ini sama, saya temukan di antara keharingan dan Konghucu. Ada sesuatu yang mirip atau sama mendekati, berhubungan dengan nilai kehidupan. Nilai kehidupan. Siapa yang bisa menemukan? Menghubungkan antara dua. Antara keharingan dan agama Konghucu. Nanti kita akan sampai kesimpulan pada satu waktu. Siapa yang bisa? Oke, Randy silakan coba Randy. Yang kamu temukan ini kira ada poin yang sama menurut kamu? Poinnya itu menghargai para leluhur. Menghargai para leluhur. Terima kasih. Itu yang satu kamu temukan. Yang kemudian katanya itu pasti ada muncul tadi di keharingan dan juga ada muncul di sini kan? Ya. Oke, itu poin pertama. Yang lain siapa yang bisa menemukan ini? Oke, silakan. kalau saya lebih bukan budaya leluhurnya tapi cara menghormati antara sesama. Sama-sama mengajarkan tentang menghormati. Oke, sama-sama mengajarkan tentang menghormati. Oke, dua. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, maka coba kalian secara keseluruhan yang umum. Dua agama ini apakah mereka mengajarkan tentang kejahatan? Ya. Apa yang mereka ajarkan tentang apa? Kebaikan. Kebaikan. Nanti kita akan ketemu di semua agama-agama. Mau dia bahas dari sudut pandang apapun mengarah kepada kebaikan, entah itu kebaikan kepada sesama manusia, kebaikan kepada alam dan ciptaan dan sebagainya, mengarah pada satu tujuan yang adalah apa? Kebaikan. Maka itu agama-agama mengajarkan tertuju pada kebaikan. Itu yang penting, poin penting. Kemudian hari ini Bapak mau pertanyaan yang tadi yang sama yang untuk keharingan kita pakai juga untuk pertanyaan ke agama Konghucu ya, pertanyaan yang sama yang tinggal diganti ke Konghucu. Yang kedua, Konghucu untuk refleksi kita. Kemudian ada beberapa hal yang Bapak mau sampaikan tentang evaluasi dari presentasi hari ini. Menurut Bapak,
kalian belum sepenuhnya untuk menyiapkan diri untuk presentasi. Itu belum sepenuhnya. Dari cara presentasi dan sebagainya masih pola yang sama. Yang menurut Bapak lihat di kelas 10 kemarin presentasinya masih pola yang sama. Cari informasi, masukkan PPT dalam tulisan ini, kemudian ditampilkan, dibaca, dipresentasi. Dari sekian itu mungkin hanya berapa persen yang kemudian menguasai materi. Bagaimana cara orang menguasai materi? Dia belajar, kemudian ketika penyampaian dia tidak perlu baca di papan, dia ada poin-poin penting yang dia sampaikan. Itu berarti dia menguasai materi. Sehingga wajar kalau ketika ditanya oleh teman-teman, kalian langsung googling dulu. Karena tidak menguasai materi, tidak persiapkan materi. Kalau seandainya kalian mempersiapkan, maka kita bisa menghubungkan ini karena sumber yang kita dapat banyak. Sehingga kalau kalian mencari sumber informasi, jangan hanya dari satu sumber tadi, tapi dari beberapa sumber. Dari beberapa sumber itu lihat, ini informasi yang perlu saya ambil, perlu saya masukkan demikian. Jangan cari muncul di depan itu di layar, langsung copy paste, masukkan dalam PowerPoint. Ketika orang tanya, cari lagi, googling lagi. Jadi kalau kalian masuk ke perguruan tinggi, presentasi yang seperti tadi, itu nilainya langsung jatuh di nilai langsung. Baru kalian berdiri belum sampaikan, orang sudah tahu bahwa ini tidak siap, tidak menguasai materi. Untuk apa kalian berdiri di depan dia? Jadi ini pembelajaran untuk kita, untuk menguasai materi setidaknya bagi tugas untuk dalam kelompok masing-masing orang menguasai materi masing-masing. Ketika dijelaskan dan sebagainya, itu bisa bertanggung jawabkan. Kemudian harus ada diskusi antar kelompok. Diskusi lah, menurut kamu bagaimana? Coba pertanyaan ini dan sebagainya. Ada diskusi, bukan masing-masing kerja datang ke depan, tanggung jawabnya masing-masing, kemudian ditanya nanti begini. Jadi Bapak harap untuk itu. Kemudian kalau mau detail lagi cara presentasi dan sebagainya kita perhatikan. Hanya bukan hanya sekedar sampaikan selesai tidak. Harus belajar. Jadi kelompok berikutnya Bapak harap supaya lebih persiapkan diri lagi. Tidak sempurna tapi ya setidaknya lebih baik untuk dua kelompok yang tadi. Kelompok yang tadi sudah baik untuk berusaha untuk menjawab dan sebagainya, untuk presentasi dan sebagainya berusaha menjawab, itu ada usaha kalian. Jadi mudah-mudahan ke depan belajar dari yang kelompok yang tadi, ke depan paling minimal 3 kelompok di minggu depan persiapan. Yang urutan tadi 3 kelompok. Sampai di sini ada pertanyaan? Khususnya mana? Kalau ada pertanyaan silakan. Sehubungan dengan proses kita ini hari ini atau materi pembelajaran tadi? Pak, dari agama kelompok sendiri itu bisa nggak Mas masyarakat biasa tuh yang tidak berbudaya Cina itu masuk ke agama kita? Apakah agama yang lain, budaya yang lain bisa masuk ke agama mereka? Saya rasa itu tentang kalian kepercayaan kita bisa masuk tergantung dari iman kepercayaan seseorang terhadap itu. Bisa. Tapi kemudian menjadi pertanyaan kemarin saya diskusi dengan beberapa orang, ini yang mungkin butuh diskusi juga, tidak bisa memastikan. Misalnya tadi sama Angel tadi mengatakan bisa, tapi kemarin dari kelas Mia kelompok Elo mempresentasikan tentang keharingan. Keharingan ini kan agama adat kepercayaan ini yang diturun-temurunkan berdasarkan garis keturunan. Karena mereka itu ada garis keturunan, misalnya keharingan. Apakah saya bertanya kepada kelompok, apakah saya yang orang Flores, darah Flores, kemudian ada orang Jawa dan sebagainya punya ketertarikan nih terhadap keharingan? Apakah kami yang bukan darah keturunan Dayak itu bisa masuk dalam keharingan? Kalau kami mengimani, kemudian berdasarkan diskusi itu tidak mencapai satu kesepakatan, tapi Elo mengatakan bahwa kelompok lain sepertinya berapa? Karena itu ada hitungan garis keturunan juga itu. Jadi dalam satu rumpun itu ada garis keturunan dari suku tertentu yang masuk dalam keharingan itu, karena itu adat juga. Tetapi mungkin sistem kepercayaan dan sebagainya mungkin kedepannya bisa, tergantung kita mengimani seperti apa yang mereka buat, sehingga ritual yang kita laksanakan demikian. Nah seperti itu. Jadi itu bisa jadi bahan diskusi untuk kita tanya ke orang-orang yang lebih kompeten ke agama tersebut atau bagaimana prosedurnya, bagaimana seperti apa. Karena informasi yang didapat juga, misalnya di Karingan, ada kelompok tertentu yang kemudian mengatakan bahwa Karingan ini bukan rumpun dari Hindu. Mereka khas Karingan, tapi ada yang mengatakan bahwa ini kita bagian dari Hindu, sehingga masih ada perdebatan, kemudian diskusi-diskusi lepas yang kemudian masih bisa dikembangkan lagi, kemudian dicari tahu informasi lebih jelas, termasuk dalam hal-hal yang tadi. Kemudian tadi pertanyaan tentang kita bisa masuk, saya rasa bisa masuk, tetapi kita harus tahu prosedurnya di dalam. Misalnya apa kalau bisa masuk apa? Bisa, tapi bukan seenaknya masuk kan? Ada tata caranya bisa masuk ke dalam. Penyebutan syahadat mungkin atau apa? Iya kan biasanya kayak gitu. Ada syarat dan gitu. Ada yang lain?
Bisa ya? Ada yang lain? Ada atau ada yang tidak ada? Iman tetap kuat ya. Oke, dari kami sebelum kita Konfusius ini bukan yang menciptakannya, Pak. Dia berarti kayak belajar atau berguru ajaran ini pada seorang guru. Soal ini kan dikembangkan. Oke, tenang. Tunggu. Tentang agama-agama, misalnya ini, apakah Yesus itu yang menciptakan atau mendirikan agama Katolik? Iya. Ya, Yesus menciptakan agama Katolik karena sebelum Yesus dilahirkan agamanya Yahudi. Agamanya. Oke. Agama Kristen. Coba kita lihat. Pertanyaan lagi. Apakah agama Kristen itu? Agama Kristen itu? Kristen itu muncul setelah Katolik itu pada pertengahan Oke, menjadi pertanyaan untuk kita nanti ke depannya. Kelompok Katolik ya, nanti kelompok Katolik bertanggung jawab kalau mereka kita diskusikan bersama. Karena waktu saya nanti kita diskusikan bersama. Oke, pas. Oke kan nanti. Minggu depan siapkan diri baik-baik untuk kelompok dua kelompok, 3 kelompok. Minggu depan. Iya, Mbak. Ketika Bapak masuk sudah persiapan untuk presentasi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Gimana kondisinya sehat? Sehat. Syukurlah. Baik Bapak, hari ini saya akan melakukan PI kelima kepada Pak Sugius. Kemudian hari ini kita akan menerapkan percakapan observasi ya Pak ya. Pasca observasi. Kemudian setelah itu saya akan memberikan penilaian terhadap percakapan Bapak berdua. Kemudian di sini kita akan melihat prinsip coachingnya ya Pak. Yang pertama itu kemitraan, kedua proses kreatifnya, ketiga memaksimalkan potensi. Kriteria ini yang pertama tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, yang kedua tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran, berbagi pengalaman. Kemudian yang ketiga percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak bicara. Yang ketiga mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat yang bertanya. Yang keempat tadi ya. Yang kelima, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Keenam, percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Ketujuh, tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Kedelapan, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Silakan untuk melakukan percakapan pasca observasinya. Oke. Baik, terima kasih Bu Tika atas kesempatan yang diberikan. Baik, mungkin selamat pagi Pak Asto. Selamat pagi Pak. Pagi ya. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi karena sebelumnya kan kita sudah melakukan observasi ya. Dan sebelum itu juga kita ada percakapan pra-observasi. Nah, kemudian saya observasi di kelas dan hari ini kita akan lakukan percakapan pasca observasinya. Baik Pak Asto, mungkin saya akan mulai dari pertanyaan bagaimana Bapak melihat tujuan pembelajaran Bapak kemarin dengan apa yang terjadi di kelas? Oke, terima kasih Pak Leski untuk tujuan pembelajaran kemarin. Untuk salah satunya adalah untuk pemahaman anak dan kreativitas anak di dalam kelas untuk keaktifan. Itu dalam proses kemarin dibanding sebelumnya itu jauh lebih aktif anak-anak. Mereka eksplorasi pertanyaan dan jawaban itu lebih kreatif. Lebih kreatif ya. Oke, aktif. Baik. Jadi kalau misalnya Pak Asto disuruh misalnya bukan disuruh maksudnya mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran Pak Asto itu sejauh mana Pak Asto? Misalnya dari skala misalnya 1 sampai 10 itu Pak Asto melihatnya itu di mana? Kalau untuk proses kemarin ya, Ya. proses yang dijalankan kemarin kalau 1 sampai 10 8 ya. Berarti kan masih ada 2 poin ini. Ya, Kira-kira
boleh nggak Pak Asto menjelaskan kira-kira 2 poin itu apa yang mungkin masih kurang? Oke, masih kurang ya. Terima kasih Pak Leski untuk proses kemarin, karena saya melihat itu persiapan dari kelompok-kelompok yang kurang baik. Kemudian saya juga kurang untuk sebelum biasanya saya yang buat mungkin kemarin dan beberapa kali itu, karena biasanya sebelum mereka presentasi itu saya panggil kelompok dan kemudian lihat bahan presentasi mereka. Kemudian di situ saya gali lagi untuk memperdalam supaya ketika mereka presentasi itu lebih mendalam dan teman-teman lebih tahu lah gitu. Tapi kemudian kemarin karena tidak ada persiapan itu dari mereka sendiri pun persiapannya kurang matang karena cari informasi dan sebagainya, dan saya belum menguji mereka sebelum itu, akhirnya penyampaian informasi kemarin tuh terlihat mereka kurang menguasai materi. Karena mereka masih butuh pendampingan, karena misalnya untuk mencari bahan sumber dan sebagainya itu mereka kebanyakan tuh hanya cari satu sumber dan selesai. Itu yang kemarin saya masukkan untuk kelompok. Akhirnya pemahaman mereka itu kurang. Ketika ditanya jawaban pun masih dicari dan sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin sebelumnya itu berarti Pak Asto selalu misalnya sebelum presentasi kelompok itu berarti belum selalu memanggil kemudian ini untuk persiapan dan sebagainya ya. Oke. Selain itu Pak Asto, kira-kira apakah kemarin itu ada hambatan atau bagaimana? Hambatan mungkin selain dari kelompok, dari peserta didik yang lain ketika presentasi dan sebagainya itu kadang-kadang ada untuk menyimaknya tuh kurang, sehingga pertanyaan mereka saya itu sebenarnya mengarahkan mereka bukan lebih ke pertanyaan informatif. Kalau pertanyaan informatif kan kita cari di Google dan sebagainya itu udah tahu teman-teman. Tapi kemudian saya lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih pemahaman. Tapi kemudian ada beberapa yang masih tanya informatif, tapi itu kemudian saya mengarahkan untuk saya cut untuk kita masuk pertanyaan ini dan sebagainya. Tapi walaupun mereka pertanyaan informatif, tapi itu salah satu bentuk keingintahuan mereka, untuk keberanian mereka untuk mau bertanya dan sebagainya, tapi diapresiasi juga. Oke, baik Pak Asto. Mungkin ini kan tadi dari kelompok sudah, dari peserta dirinya pun sudah ya. Kemarin itu kan juga Pak Asto dalam tujuan pembelajarannya itu kan selain aspek atau strategi pengembangan itu kan ada 3 ya, ada diskusi, ada presentasi, sama ada refleksi kan itu ya. Nah tadi kan presentasi sudah, dimana mungkin kurang ini ya, lalu diskusi. Nah ini sejauh yang saya lihat kemarin ini Pak Asto, diskusi ini kan terjadi hanya untuk segelintir peserta didik kan. Nah maksudnya ke depan itu bagaimana ya supaya misalnya bukan hanya, karena saya beberapa kali melihat itu hanya yang bertanya itu orang-orang itu aja. Itu. Mungkin Pak Asto punya semacam bayangan atau strategi lain untuk ke depannya ini seperti apa? Mungkin terima kasih Pak Rizky. Biasanya kemarin itu yang saya buat setelah kelompok 1 dan 2 kemarin, kemudian kami lanjutkan ke 3 dan 4. Ketika kelompok yang berikutnya, karena setiap minggu itu misalnya minggu pertama kan saya catat nih siapa-siapa yang aktif. Hari itu ketika 2 kelompok presentasi, orang-orang itu yang aktif, berarti saya udah catat. Jadi saya catat, saya lihat dan sebagainya. Jadi kemudian pertemuan berikut ada 2 kelompok lagi kan, saya melihat ada beberapa kelompok. Itu teman-teman yang bertanya itu, kalau mereka mengajukan tangan dan sebagainya, saya bilang ganti yang lain. Gitu. Jadi kalau minggu itu kan kalau saya langsung cut, kamu tidak boleh bertanya dan sebagainya di hari yang itu saat yang presentasi, menurut saya sendiri itu kurang, nanti mereka merasa kami mau tanya pun tidak diberi kesempatan. Akhirnya mereka itu saya bilang minggu lalu kamu udah tanya, jadi minggu ini ya beri kesempatan yang lain, sehingga yang pertemuan kemarin itu ada beberapa anak yang kemudian udah siapkan pertanyaan, siapkan diri lah dengan lebih baik, sehingga ketika ada pertanyaan, ketika angkat pertanyaan maka saya batasi 3 pertanyaan, tapi yang saya pilih adalah anak-anak yang baru mau bertanya. Jadi akhirnya teman-teman yang tidak bertanya tuh saya bilang sabar dulu, pertanyaan kalian nanti dulu. Mungkin itu salah satu caranya. Tapi mungkin ada beberapa anak juga yang masih memilih untuk diam. Karena beberapa kali, kecuali kita disuruh satu persatu untuk tanya, baru itu. Biasanya dalam diskusi penegasan itu baru saya tanya kembali itu. Ya anak-anak yang diam, yang tidak bertanya, bagaimana pendapatmu dan sebagainya.
Oke, jadi oke, baik, terima kasih Pak Asto. Jadi apa namanya ya, saya bisa lihat kemarin ya, dalam kelas itu juga selain itu memang apa namanya ya, dalam catatan saya itu memang ada beberapa hal yang menjadi hal baik lah menurut saya, yaitu di situ saya melihat Pak Asto mengajak peserta didik untuk langsung memberikan penguatan dan refleksi ya, kepada peserta didik setelah penjelasan kelompok itu kan. Iya. Nah, untuk mungkin kita mau lihat sedikit, mungkin ada sesuatu yang saya lihat mungkin kurang kemarin ya ketika presentasi, yaitu tentang ice breaking. Nah, ice breaking itu mungkin belum ada kemarinnya Pak Asto ya. Nah, lalu juga apa namanya ya, kalau evaluasi itu refleksi itu mungkin sudah termasuk dalam KSE, tetapi mungkin ya, ice breaking itu juga mungkin ke depan bisa dimunculkan juga. Atau apakah selama ini Pak Asto pernah melakukan ice breaking atau metode lain yang jadi biasanya saya karena untuk ice breaking juga saya mesti belajar kan untuk itu, tapi ada beberapa yang kemudian saya pakai ya, ice breaking misalnya kayak untuk konsentrasi dan sebagainya. Tapi kemudian seringkali saya tuh ice breaking udah siapkan beberapa kali, tapi dilewatkan karena ngejar dengan waktu. Karena misalnya Pak Alex sendiri saksikan kemarin diskusi itu kemana-mana kan, akhirnya makin panjang dan sebagainya. Akhirnya karena seru, saya rasa bahwa tidak perlu ice breaking karena seru kan. Karena ice breaking itu kita masuk ketika mereka mulai jenuh dan sebagainya. Jadi biasanya proses diskusi itu tuh jarang saya masukkan ice breaking karena suasananya, tergantung suasananya. Biasanya saya siapkan tapi dilewatkan karena waktu dan sebagainya. Nah, kemudian yang biasa saya pakai yang beberapa kali kalau dalam penjelasan awal dan sebagainya itu penguatan materinya itu saya sudah siapkan quizzes. Jadi quizzes itu mereka lebih seru gitu, mereka lebih aktif semua. Biasanya saya bagi dalam kelompok atau pakai pribadi itu biasa. Jadi materinya saya sudah siapkan, jelaskan penguatan materinya di quizzes. Jadi mereka coba quiz, ikut quiz dan sebagainya. Kadang-kadang juga saya selipkan quiz untuk pengetahuan umum, kitab suci dan sebagainya supaya memperdalam lagi. Jadi di situ biasanya pakai 5 menit beberapa pertanyaan itu. Jadi mereka ada semangat di situ. Berarti itu biasa dilakukan di akhir. Biasanya di akhir atau setelah penjelasan, penguatan, diskusi dan sebagainya baru quiz. Kalau masih ada waktu saya lihat. Baik Pak Asto, tadi sepintas sudah saya lihat bahwa ada beberapa poin yang kemarin Pak Asto saksikan bahwa apa namanya agak kurangan, dan kemudian Pak Asto sudah apa namanya mengevaluasi diri ya, dan melakukan rencana tindak lanjut. Saya pikir sih ini sesuatu yang baik ya, maksudnya kita bisa melihat apa namanya kekurangan, kemudian kita apa namanya belajar untuk memperbarui diri dan sebagainya. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak Asto, mungkin apakah Pak Asto sudah punya komitmen khusus gitu untuk pembelajaran ini ke depannya? Apakah akan menggunakan metode yang sama? Dan kalau misalnya menggunakan metode yang sama, apa yang ingin Pak Asto tingkatkan untuk menggunakan itu? Nah, terima kasih Pak Leski. Untuk ke depannya ya, komitmen saya itu saya lebih kepada lebih kreatif lagi untuk pembelajaran. Tapi untuk sejauh ini untuk kelompok dan diskusi itu khususnya di kelas 12 itu saya juga temukan pola bahwa mereka lebih bisa menyesuaikan diri. Hanya kelemahan tadi adalah persiapan. Harus kontrol di persiapan presentasi itu harus lebih. Karena misalnya kan ada 2 kelas MIA dan IIS. Itu cara untuk presentasi di kelas MIA dan IIS pasti berbeda, sehingga kadang-kadang saya harus cara untuk menghandle di kelas MIA itu harus beda dengan kelas IIS, sehingga itu yang saya harus peka. Kalau saya pakai cara yang sama itu kadang-kadang tidak sesuai dengan konteks, karena suasana situasi kelas IIS dan MIA itu berbeda. Begitu juga saya terapkan di beberapa kelas itu. Jadi ada yang saya pendekatan kelompok, tapi saya melihat kalau kelompok tidak efektif, maka saya buat pendekatan pakai metode yang lain. Jadi tidak sama. Jadi mengembangkan strategi. Oke, baik. Untuk ini Pak Asto, apakah nanti Pak Asto punya rencana untuk melibatkan entah itu guru lain untuk membantu Pak Asto dalam mempersiapkan ini atau bagaimana? Yang untuk khusus untuk untuk menyiapkan strategi tadi, apakah kolaborasi dan sebagainya? Ya.
Saya punya kerinduan untuk kolaborasi, tapi biasanya saya tuh diskusi, ada beberapa teman guru diskusi untuk kalau tema ini menarik misalnya ke PKN kan, saya ada beberapa diskusi beberapa hal yang mungkin bisa jadi masukan untuk saya khusus materi, tapi juga proses. Jadi ada kerinduan untuk proses, untuk kalau bisa kolaborasi untuk beberapa tema yang ada hubungan antara agama dan mata pelajaran lain, misalnya khusus PKN dan sebagainya. Baik, nah mungkin ini yang terakhir Pak Hasto. Kira-kira Pak Hasto, menurut Pak Hasto nih, keberhasilan dari strategi Pak Hasto ini atau apa komponen yang menurut Pak Hasto bisa menentukan keberhasilan dari strategi ini? Untuk strategi tadi diskusi atau itu tadi? Itu saya pakai, mungkin indikator yang saya pakai untuk penentu keberhasilan itu beberapa semacam penilaian itu, rubrik penilaian yang saya pakai. Kemudian saya lihat di situ kan ada beberapa aspek tuh, aspek untuk keaktifan dan sebagainya. Itu saya biasanya ada penilaian untuk anak-anak yang beberapa yang saya catat. Kemudian biasanya saya pakai untuk kita lihat di evaluasi terakhir kan, yang penilaian untuk kemampuan kognitif mereka dalam pertanyaan dan sebagainya. Itu bisa saya pakai itu untuk lihat tingkat keberhasilan mereka. Oke, baik Pak Hasto, mungkin itu saja. Terima kasih untuk percakapannya. Terima kasih juga untuk saya diperbolehkan untuk supervisi ya. Ini bukan berarti saya lebih hebat dari Pak Hasto, tidak. Tapi kita sama-sama belajar. Ada beberapa poin juga seperti yang sudah saya catat juga kemarin dalam observasi itu, memang betul bahwa materi yang disajikan kelompok itu memang belum terlalu mendalam sih menurut saya ya. Lalu juga karena itu juga untuk referensi dan sebagainya kan anak-anak itu akhirnya kelihatan jedanya itu agak lumayan lama karena kita juga mereka mencari dan sebagainya. Tapi hal positif yang juga saya lihat di situ ketika kemarin melakukan observasi itu juga saya melihat bahwa ketika ada evaluasi pembelajaran, temanya langsung istilahnya diberi penguatan seperti itu tuh menurut saya hal yang baik, supaya peserta didik itu bukan hanya ya kita mengumpulkan pemahaman mereka kan seperti itu, lalu kita kasih penguatan. Itu memang kelihatannya ya banyak peserta didik, kalau saya lihat sepintas sih mereka lebih lebih terkuatkan lagi itu ya. Mungkin kedepannya juga ya semoga apa yang tadi diharapkan oleh Pak Hasto tentang kolaborasi, evaluasi dan sebagainya itu bisa jalan dengan baik. Mungkin itu saja Pak Hasto yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rizky.